Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya akan membahas tentang rumah gadang atau rumah adat Minangkabau. Seperti yang kalian ketahui, mungkin rumah gadang ini cuma satu jenis, atau mungkin yang tahu dua jenis, yaitu rumah gadang adat dari Datuk Perpatihan Sebatang atau disebut Lareh Caniago, atau rumah gadang dari Datuk Ketemanggungan yang disebut Lareh Kotopiliang. Jadi perbedaannya antara dua rumah gadang ini, kalau Lareh Kotopiliang, Datuk Ketemanggungan, dia mempunyai anjung kanan dan kiri yang meningkat berjenjang istilahnya. Mungkin ini yang banyak orang ketahui, tapi tahukah ada juga rumah adat atau rumah gadang yang ada di Minangkabau itu tidak mesti seperti tanduk kerbau. Ada 14 jenis setidaknya rumah gadang atau rumah adat yang ada di Minangkabau. Oke, ini dia videonya. Yang pertama, rumah gadang Gajah Maharam. Model bangunan Gajah Maharam bergonjong 4 yang ada di Seiliran Batang Bangkaweh atau kawasan Lareh dan Panjang. Dianggap bentuk asal bangunan tradisi Minangkabau. Bangunan ini ada di Pariangan, Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan kawasan lainnya. Ciri bangunan ini adalah pengakhiran pada kiri dan kanan bangunan lurus dan tidak diakhiri dengan anjung atau anjungan. Nah, ini identik dengan rumah gadang Lareh Budi Caniago atau Datuk Perpatih dan Sebatang. Yang kedua, gonjong ampek sibak baju. Terlihat dua gonjong yang di tengah, pengakhirannya dalam bentuk garis sibak baju. Bentuk dasarnya adalah bangunan Gajah Maharam. Istana Ampang Tinggi di Kuala Pilah, Negeri Sembilan, Malaysia mirip dengan tipe bangunan sibak baju ini. Dan juga rumah adat Lontik atau Pencalang di Kuok, Bangkinang, Kampar. Cuma penutup kolong atau salangko dalam bahasa Minang dihilangkan dan mirip bangunan Melayu. Istana kedua adalah Istana Sri Menanti di Seremban. Istana ini sering disebut mirip dengan rumah gadang Minangkabau, padahal itu tidak mirip. Sebab sudah mirip dengan bangunan Melayu pesisir. Salangko dalam bahasa Minang adalah penutup kolong bagian depan rumah gadang. Kolong biasanya dipakai untuk kurungan ternak. Yang ketiga, rumah gadang Gonjong Anam. Bangunan ini sebenarnya bentuk dasarnya adalah bangunan Gajah Maharam juga yang telah dimodifikasi. Kemudian ditempelkan ukiran kesannya seperti bangunan beranjung, padahal tidak. Salangkonya memakai papan, bukan anyaman bambu, dan jendela dibuat lebih banyak agar cahaya lebih banyak masuk ke bangunan. Jadi bangunan ini lebih maju, modern. Diperkirakan ini adalah bentuk transformasi dari bentuk Gajah Maharam ke bangunan modern. Yang keempat, rumah gadang Batingke. Rumah gadang Batingke model bangunan bergonjong 4 dan bertingkat. Banyak ditemukan di sekitar Singkara, Kabupaten Solo. Bentuk dasarnya adalah bangunan Gajah Maharam. Model-model bangunan Gajah Maharam bertingkat. Bangunan termasuk langka dan tidak banyak lagi bangunan ini ada di Sumatera Barat. Yang kelima, rumah gadang Surambi Aceh bergonjong Cie. Asal bangunan Surambi ini muncul dari kebutuhan penerima tamu yang bukan orang Minang atau kolonial, yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah gadang atau rumah adat Minangkabau. Model bangunan Gajah Maharam bergonjong 4 berserambi di depan, bentuk dasarnya adalah bangunan Gajah Maharam juga. Yang keenam, Surambi Aceh bergonjong duo. Surambi Aceh dengan dua gonjong ini bentuk dasar bangunannya adalah bangunan beranjung yang diberi serambi. Bangunan ini terlihat pada Istana Raja yang dipertuan Sultan Besar Daulat Tuanku Rajo Bagindo Raja Adat Alam Surambi Pagu, pucuk pimpinan Kampai dan duo Ampek Balun, Istana Rajo Balun di Muara Labuh. Bangunan ini ada di daerah kota Solo dan Solo Selatan, Muara Labuh. Perhatikan bangunan serambi depan dengan dua gonjong sejajar dengan bangunan dasarnya adalah bangunan Gajah Maharam. Hotel Bumi Minang di Kota Padang, ide dasarnya adalah bangunan rumah gadang Surambi Aceh dengan dua gonjong yang berasal dari Solo. Pemiliknya memang berasal dari daerah Solo sepertinya. Bentuk serambi kemudian dijadikan bagian entrance Hotel Bumi Minang. Yang ketujuh, rumah gadang Surambi Pape. Ciri bangunan ini adalah pengakhiran kiri dan kanan bangunan yang disebut Bapak Moko, Pape atau Papas. Umumnya pintu masuk dari belakang dan ada pula yang membuatnya dari depan. Tipe bangunan Surambi Pape ini sudah banyak dimodifikasi karena orang tidak selalu menyukai masuk dari pintu belakang. Jadi pintu masuk dipindahkan ke depan dan tidak jarang juga diberi serambi dengan anak tangga 2 buah. Masuk dari pintu belakang ini merupakan prinsip kalau rumah gadang itu punya anak perempuan. Lelaki di rumah gadang hanya menumpang, atau menantu laki-laki di rumah gadang itu hanya abu DP tunggu. Yang ke-8, rumah gadang Surambi Batingko. Model bangunan Surambi Pape bergonjong 4, pintu masuk dari belakang dapat ditemui di Kota Bukit Tinggi, Lubak Agam, dan di Nagari Sanyambaka, Kabupaten Solo. Yang ke-9, Gonjong Limo, rumah gadang Gonjong Limo. Puncak Limo atau disebut juga dengan rumah gadang Rajo Babandiang. Model bangunan bergonjong 5 banyak ditemukan di Kota Payakumbuh, Luhak Limo, Puluh Kota. Kadang-kadang bangunan seperti ini
disebut rumah gadang Rajo Babandiang. Perhatikan gonjongnya berdampingan, bangunan pinggir tidak simetris, digeser ke belakang sehingga terlihat dari samping seperti berdampingan atau berbandingan, sehingga dalam bahasa metafora Minangkabau disebut Rajo berbanding atau Rajo Babandiang atau Raja berbanding. Ciri bangunan gonjong limo adalah adanya tambahan gonjong pada bagian kiri atau kanan bangunan. Pengakhiran bangunannya mirip dengan Gajah Maharam, di mana pengakhirannya tidak ditambah anjung. Yang ke-10, gonjong limo batingke. Terjadinya pergeseran posisi gonjong terakhir kiri dan kanan bangunan disebabkan adanya pemasangan satu deretan tiang lagi yang disebut tiang babisi. Ini yang menyebabkan perbedaan posisi gonjong kiri kanan bangunan, dan ini adalah ciri khas luhak 50 kota, luhak tanah datar di Batu Sangkar, dan luhak Agam Bukit Tinggi, dengan bentuk sedikit berbeda satu sama lainnya. 11. Rumah gadang gonjong ampe beranjuang. Gonjong ampe beranjung. Bangunan rumah gadang dengan gonjong 4 merupakan suatu keharusan di kawasan luhak Nantigo, dan ini sebuah pertanda adat. Walaupun bangunannya lebih dari 7 ruang, ciri bangunan beranjung adanya tambahan anjung kiri dan kanan pada bangunan. Aneh memang, dahulu rumah gadang Beranjuang sering dinamakan rumah gadang Si Tinjau Lawi, sebuah nama yang jarang diucapkan untuk rumah gadang. Yang ke-12, rumah gadang lontik atau pencalang dalam bahasa Melayu atau lancang. Itu rumah gadang bergonjong duo. Model bangunan bergonjong duo atau lontik di Riau adanya di daerah Riau. Nah, ini adalah rumah adat tradisional khas masyarakat yang ada di Kampar, yang dikenal dengan nama rumah lontik atau pencalang, yang sebagian besar sudah berusia ratusan tahun. Nah, ini rumah khas Minang juga disebutnya. Yang ke-13, rumah gadang Kajang Padati di Padang, di kota Padang. Rumah adat ini mirip dengan rumah adat Tungkui Nasi yang banyak di daerah pesisir barat Sumatera. Contohnya Gedung Baru Kantor Balai Kota Padang di daerah Air Pacah Padang mengambil bentuk tipe bangunan Kajang Padati ini, bangunan asli Kota Padang. Yang ke-14, rumah gadang Tungkui Nasi. Rumah gadang tipe ini dapat kita temui di daerah Padang Pariaman atau rantau pesisir, daerah Padang, pesisir barat Minangkabau pada umumnya. Yang konstruksi atapnya berbentuk tungkui nasi atau bungkus nasi. Agak berbeda memang dari rumah gadang lainnya yang mempunyai gonjong, tapi ini adalah kekayaan ragam yang ada di ranah Minangkabau. Yang ke-15, rumah gadang bergonjong lebih dari 6. Rumah gadang jenis ini banyak ditemui di Solok Selatan, dan khususnya di Nagari Abai, merupakan daerah yang memiliki hukum adat sangat kuat. Hukum ini lebih berperan besar daripada hukum pemerintahan. Masyarakat hanya akan mengikuti peraturan adat daripada peraturan pemerintah setempat. Konon dahulunya daerah ini diceritakan tidak pernah dapat ditaklukkan oleh kerajaan Pagaruyung. Bangunan rumah gadang bergonjong mungkin pengaruh dari Pagaruyung. Ada pengaruhnya dari Pagaruyung mungkin ya. Tetapi sebagai tanda mereka tidak menjadi bagian adat Pariangan, mereka membangun rumah gadang atau rumah adat dengan jumlah gonjong yang berbeda dengan tempat asal budaya ini. Akhirnya terdapat bangunan dengan gonjong 7 atau 8 pada daerah ini. Malah ada bangunan yang jumlah gonjongnya sangat banyak, sampai 9 atau rumah gadang 9 ruang. Oke, terima kasih yang sudah menonton tayangan ini. Ini penjelasan jenis-jenis atau tipe-tipe dari rumah gadang di Minangkabau. Semoga ini juga dapat menambah wawasan kita semua. Ini adalah kekayaan dari Indonesia, khususnya daerah Sumatera Barat, Minangkabau. Dan salam kompak selalu, Minangkabau, Indonesia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.